yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat adalah sholat. Haji nanti, umrah nanti, sedekah nanti, sholat yang akan ditanya di hadapan Allah. Idza sholahat sholahal amalu kulluh. Kalau sholatnya benar, yang lain ikut benar insyaallah. Amin. Jadi Isra Mi'raj itu adalah hiburan dari Allah. Istri meninggal, paman meninggal, orang Taif tak menyambut, mereka lempar pakai batu. Ini mengajarkan kita jangan bersedih hati waktu jatuh, karena akan diangkat Allah dengan tempat yang setinggi-tingginya. Amin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diangkat Allah di tempat yang tertinggi. Mungkin ada di antara bapak ibu yang sedang dalam ujian kesulitan hidup, sabar, insya Allah diangkat Allah ke tempat yang tinggi, insya Allah. Kadang kita ini merasa orang aja yang susah, betul bu? Nengok orang, oh kau sedap berjalan ke sana kemari, aku nih tak bisa berjalan. Kenapa tak bisa berjalan? Mukaku berbisul, bisul di kening. Mau berjalan ke sana malu, mau berjalan ke sana tak sedap hati. Engkau berjalan ke sana kemari, aku tak boleh keluar karena aku berbisul. Kata yang berjalan ke sana kemari, kau pikir aku tak ada bisul? Aku berbisul juga. Mana bisul? Bisul di sini. Maka dari tadi aku tak duduk-duduk. Artinya setiap kita ini hidup punya masalah, bukan punya bisul. Kita hidup ini semua punya masalah. Kadang suaminya baik, rupanya istrinya kuntilanak. Kadang istri solehah, rupanya laki genderuwo. Kadang suami baik, istri baik, rupanya anak tuyul. Tapi kalau menengok senyum yang cerah dari bapak-bapak, ibu semua, ini nampaknya orang tak ada bermasalah. Tak ada masalah. Kalau orang bermasalah hidupnya, itu mukanya macam kebun sedang kering habis panen padi, petak-petak. Ini bersih-bersih semua wajahnya insya Allah. Inilah tanda orang yang dilapangkan Allah hatinya. Alam nasrah. Ustadz kalau sedang susah hati, apa yang Ustadz banyak baca? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Terus ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak, ku angkat bebanmu, allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Terus wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah besar ini sekarang. Apa masalah? Doraemon lepas. Mudah-mudahan diganti Allah. Fa inna ma'al usri, segala kesulitan-kesulitan akan dimudahkan Allah. Diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Kalau Allah sudah berjanji, innaka la tukhliful. Kalau sedang susah hati, itulah baca di banyak-banyak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mana makan siang? Kenapa kau tak masak? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Apa lagi mau kita katakan?
mengamuk dia, kita lawan dengan ngamuk. Apa yang terjadi? Perang Rusia Ukraina, habis meletup semuanya. Yang kedua, setelah membaca Alam Nasrah, banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Syekh Ali Jum'ah, paling bagus solawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari Makkah ke Taif 100 km. Taif ini di atas bukit. Nabi berjalan kaki ke Taif. Kenapa dia tidak pakai sendal? Kenapa dia tidak pakai keledai? Kenapa dia tidak naik kuda dan unta? Karena dia sedang dimata-matai kafir musyrik Quraisy. Kalau sampai dia berjalan kaki pakai sendal, pakai unta, berarti dia mau pergi jauh, tangkap dia. Mereka sudah siap-siap menangkap Rasulullah. Berjalan kaki Nabi 100 km. Jadi kita ini belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Kalau sampai dalam hati kita merungut, jangan sampai dalam hati kita mencaci maki. Kenapa aku susah? Kenapa aku begini? Nabi ditelan dalam perut ikan. Tengah malam, gelap, dalam laut, tak ada dia mencaci maki Allah. Bertasbih keluar dari mulutnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditelan ikan, masuk ke dalam perut ikan, di dalam laut, di tengah malam, tak ada dia sumpah serapah. Kenapa aku begini? Dia ditelan ikan, kita masih menelan walaupun ikan asin. Kenapa Ustadz ingat ikan asin? Saya tadi dalam makan ikan asin. Saya nih menu kesukaan saya ikan asin. Seandainya masuk surga nanti insya Allah, amin, ditanya malaikat, what do you want? Maka saya akan bilang, minta ikan asin. Kira-kira Bu, di surga itu ada ikan asin? Tahu orang sih ada, dalilnya jelas. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Semua yang kamu inginkan ada di dalam. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, jangan sedih, jangan putus asa, jangan susah hati, jangan guna-gulana, jangan galau, jangan stres, jangan depresi. Ini banyak orang sekarang kalau sedang susah hati menyanyi dangdut. Sedang susah hati main medsos, update status, langsung tulis di FB, aku sedang susah sekarang. Kawan pun komen, kenapa? Lagi kau ini, bini kau selingkuh. Makin bertambah kacau pikiran kita. Jangan mengadu ke medsos, jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke Instagram. Mengadulah kepada hebat orang sini. Apa yang ada dalam pikiran saya? Dukun semua. Ada dukun di sini Pak Ustadz. Dulu memang pernah ada tapi udah taubat insyaallah. Amin. Dalam keadaan sulit dan susah, disitulah Allah mengangkat derajat. Dan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Isra Mi'raj itu adalah sholat. Sekali ini agak salah sedikit. Yang diinginkan dari Isra Mi'raj itu, kalau zakat, wa atuz zakah. Kalau haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tapi kalau puasa,
kutiba alaikumus shiyam. Cukup ayatnya turun. Tapi kalau masalah sholat, langsung Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan dibawa oleh Burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Tiba-tiba tak sampai 1 malam. Naik pesawat sekarang 1,5 jam. Abdul Somad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa tiba-tiba Ustaz Somad berselawat? Banyak balon lepas. Saya tengok mata jamaah udah ke sana semua. Maka saya tarik dengan selawat. Saya khawatir kalau saya ceramah jamaah ini ke sana, dipoto sama wartawan dari belakang, besok pagi keluar berita balon terbang Ustaz Somad tak dipedulikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan untuk menerima sholat. Maka amal yang pertama ditanya nanti di akhirat, inna awwala ma yuhasabu bihi qiyamah. Amal pertama yang dihisab, dihitung, yang dikira pada hari kiamat nanti adalah Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hidayahnya supaya sholat ya Allah. Kenapa dibuat acara kita di lapang? Karena ada beberapa suami yang belum bisa masuk ke masjid karena trauma ketakutan. Beberapa kawannya ke masjid maghrib menjelang isya meninggal. Takut dia, maka dibuatlah tabligh akbar di tanah lapang. Ustaz Somad tolong doakan saya Pak Ustaz. Loh, ibu sehat, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, minta doa apa? Suami saya belum sholat Pak Ustaz. Loh, kenapa mau nikah sama dia? Saya pun dulu tak sholat juga Pak Ustaz. Jodoh kita adalah cerminan kita. Adik-adikku yang perempuan, kalau kalian mau dapat suami yang sholat, maka mesti juga kalian jangan tinggalkan sholat. Apa makna jodoh kita, cerminan kita? Tengoklah muka kita di cermin. Kalau kita senyum, cermin tuh ikut enggak? Ikut senyum kita. Senyum dia. Kalau kita marah, apa? Mengamuk juga. Tak mungkin kita mengamuk dia senyum kan? Balik ke rumah nanti, coba. Adik-adik yang punya handphone, balik ke rumah nanti hidupkan handphone. Assalamualaikum guys. Kita adalah cerminan jodoh kita. Jodoh kita adalah cerminan bagaimana kita. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat jodoh yang sholat insyaallah. Mengadulah jamaah, suami saya tak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu punya suami tak sholat? Rasanya macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Bagaimana caranya biar suami saya ini sholat Pak Ustadz? Rekam ini, kirimkan nanti ke suaminya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat adalah sholat. Haji nanti, umrah nanti, sedekah nanti, sholat yang akan ditanya di hadapan Allah. Idza sholahat sholahal amalu kullu. Kalau sholatnya benar, yang lain ikut benar insyaallah. Amin. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, maka rusaklah semuanya. Hai suami-suami yang belum sholat, sholat. Siapa yang Ustaz tunjuk? Ini kameranya. Ini kan nanti akan dikirim ke suami-suami. Ada nama grupnya, grupnya suami-suami yang belum sholat.
Mudah-mudahan istri yang mau sholat dibukakan pintu hidayah. Suaminya udah pakai sarung, pakai baju koko. Abang mau kemana bang? Abang mau ke masjid. Kirim salam ya bang. Bagaimana mungkin anak kita mau sholat kalau bapak ibunya tidak sholat? Betul? Anak-anak ini tak bisa main suruh. Pergi sholat, pergi sholat, pergi sholat, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid? Ayah udah dewasa. Gak bisa. Anak kita ini mesti kita bawa, kita tenteng, kita tarik dia ke masjid. Nih adik-adik ini dibawa pengajian kemari, ibunya membawa, ayahnya membawa. Tak bisa main suruh aja. Pergi baca Quran, pergi wirid Yasin, pergi tahlil, pergi pengajian. Ada Ustadz Somad, pergi ke sana. Tak bisa. Ini anak-anak yang hadir ini dibawa semua oleh orang tua. Orang tua yang membawa anaknya ini, insya Allah anak-anaknya ini anak-anak yang soleh dan solehah. Dipakaikan peci, dipakaikan topi putih, dimandikan bersih, dipakaikan bedak. Saya dulu kalau mau pergi kemana-mana, almarhumah mak saya itu pagi bedak kasih air. Ada gambar saya di rumah pakai bedak. Saya tanya, mak aku kenapa kasih bedak? Karena kalau tak aku kasih bedak, dibilang orang kau belum mandi, muka kau hitam. Apa yang dimuliakan Allah? Biarlah hitam, yang penting sholat. Daripada putih tak sholat, tetap juga masuk neraka, betul? Tak usah pentingkan warna kulit kita. Bule-bule yang putih-putih datang dari Amerika, Eropa ke Pulau Bali, berjemur di tepi pantai, itu ingin supaya apa? Supaya hitam. Bayar tiket pesawat, bayar visa, tinggal di hotel ke Bali, berjemur supaya hitam. Kita udah apa dipentingkan? Ini banyak ibu-ibu nih risau saya kok nggak glowing. Sampai satu hari minum jus bengkoang 3 blender, akhirnya diminum sebulan, muka putih, tangan hitam. Jangan dibayangkan, nanti ketawa sendiri. Tak usah risau dengan wajah, tak usah risau dengan bentuk rupa, tapi risaulah kalau meninggalkan sholat. Kalau anak tak sholat, itu yang dirisaukan. Macam mana biar supaya suami saya ini sholat, Pak Ustaz? Jangan pulang dari sini lalu panggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru, masuk neraka kau suami setan. Jangan, tak boleh. Maka doakan dia di tengah malam, bangun tahajud. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya Allah, bukakanlah pintu hati suamiku supaya sholat. Bukakan pintu hati suamiku sholat. Bukakan pintu suami sholat. Ya Allah, kalau tidak juga bukakan pintu liang lahat. Ya Allah. Terbangun dia. Apa kau bilang?